Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Biarlah kami selalu, mata kami selalu tertuju kepada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan ini Bapa. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut kami menjadi tongkat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sama-sama siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk cik buat tim praise and worship kita, sungguh luar biasa. Haleluya. Saya sangat bersyukur kembali di tempat ini. Terima kasih buat Bunda Lisda yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan di sore hari ini. Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Kurang kencang suaranya. Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Baiklah, seperti yang sudah tertulis di sini, di slide saya ini, tema yang saya bawakan itu adalah never give up. Mari kita baca dulu ayatnya. Next, oke. Kita baca 1, 2, 3, ya. Jangan Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Haleluya, amin. Oke, jangan dulu Kak Febri, ditahan dulu ya. Nanti kalau saya bilang next, baru next kan. Nanti mereka jadi lihat the next, ya kan? Oke, berbicara dengan never give up ini, menurut teman-teman, apa yang identik dengan never give up? Ada yang tahu?
Saya tahu apa yang dalam pikiran Anda. Pasti Anda mau bilang masalah. Iya. Iya kan? Kalau orang yang identik dengan permasalahan, pasti ada kata-kata menyerah. Benar atau benar? Benar ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada orang yang menyerah karena masalah ya. Amin. Seperti kata firman Tuhan tadi, jangan takut. Nah, apapun masalah kita teman-teman, saudara, adik-adik yang ada di tempat ini, jangan takut. Karena apa? Tuhan berkata di sini bahwa Tuhan itu menyertai kita, ya enggak? Ya kan? Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu menolong kita. Sebesar apa sih masalah kita? Sebesar apa masalah kita anak muda? Sebesar biji sesawi, haleluya. Di sini kata-kata menyerah ini, kata-kata jangan pernah menyerah ini, itu banyakkan identik dengan anak muda. Iya kan? Banyak anak muda sekarang ini yang gampang menyerah. Masalah sedikit sudah menyerah. Masalah percintaan sudah menyerah. Udah pergi ke Barelang. Ngapain? Mau terjun. Kenapa terjun? Diputusin pacar. Hello. Cinta manusia itu terbatas. Tapi cinta Tuhan setia bagi kita. Amin. Jangan mau terpengaruh dengan, ya kita katakan kita sebagai anak muda mengharapkan cinta dari seseorang. Bisa kita berharap cinta dari seseorang, tapi jangan membuat cinta itu jadi segala-galanya. Cinta dari pasangan kita itu jadi segala-galanya. Hello, anak muda. Putus cinta nangis-nangis, ya enggak? Ya kan? Kayak yang dibilang Pak Jo tadi pagi. Masalah pasangan hidup. Iya kan? Ada tadi pagi yang di sini yang ibadah tadi pagi? Pak Jo juga membahas tentang pasangan hidup. Memang benar kita memiliki cinta ya, seperti saya juga cinta, ada cinta sama seseorang ya kan, cie-cie. Tapi saya tidak menjadikan itu jadi jadi sebuah pegangan. Oh dia cinta saya cinta dia. Nah ketika dia putusin saya nangis-nangis. No. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, amin. Tolong Kak slide selanjutnya. Nah, apa di sini katakan? Orang yang menyerah adalah orang yang kehilangan pengharapannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan tetap berkarya menolong kita. Banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam jangan pernah menyerah. Contoh yang pertama saya mau kasih contoh ilustrasinya Bunda Lisda. Seperti yang tadi pagi dibilang Pak Jo. Seandainya ya, yang saya tangkap tadi pagi itu, seandainya Bunda Lisda ini, udahlah Pak aku menyerah. Kehilangan apa? Dia kehilangan kesempatan untuk pergi kemana? Ke Amerika tadi. Karena apa? Sudah dicoba beberapa kali, tapi apa? Tidak pernah lolos. Tapi ketika ada yang berkata, ayo kamu pasti bisa. Ketika tadi, contohnya tadi Bunda Lisda bilang, udahlah Pak, udah cukup lah, udah 4 kali, 5 kali jangan lagi lah. Udah malu saya nanti di sana. Tapi tidak. Bunda ini berkata, siap, saya siap Pak. Kita harus memiliki iman seperti itu. Ya, amin. Jangan mau menyerah dalam sebuah masalah yang tidak bisa kita pikirkan. Tapi Tuhan sudah memikirkannya lebih dahulu bagi kita. Ada haleluya. Dan sebentar lagi juga Bunda Lisda ini akan pergi lagi ke Amerika. Nah kapan giliran kita ke Amerika teman-teman? Besok. Haleluya.
Ya, contoh lagi, contoh ya, contoh orang yang menyerah. Ini dalam konsep orang menyerah ya. Contohnya, saya ambil dulu contoh Kak Deborah. Kak Deborah ini kan lagi nyusun skripsi, ya enggak? Contoh, ini kan contoh ya Kak Deborah ya. Love you. Banyak orang sekarang ini, mahasiswa sekarang ini putus asa. Karena apa? Menyusun ini karena sudah di dalam semester akhir. Nyusun proposal lah, skripsi lah, ditolak lah, gagal lah. Tapi ketika Kak Deborah ini mengambil sikap, saya tidak akan menyerah. Saya akan berjuang. Saya mau lulus, saya mau wisuda. Jadi kita harus memiliki sikap yang jangan menyerah. Jangan gampang menyerah. Tetapi tetaplah bersemangat, berjuang. Amin. Contoh selanjutnya yang mau saya ambil dari Alkitab. Ayo Kak Febri, tolong diklik. Nah, Daud dengan Goliat. Saudara tahu antara tinggi badan Goliat dengan Daud itu sangat jauh berbeda. Mungkin sebagai manusia, Daud akan bilang, tinggi kali Tuhan. Kayak mana aku mau melawan dia? Tuhan menyuruh dia berperang dengan Goliat. Dilihatnya saja tubuhnya itu 3 meter itu jauh ya, tinggi ya. Seginilah dia di mata si Goliat itu. Tapi apa? Dia memiliki hati yang tidak menyerah. Ku tebas lehermu Goliat katanya. Kenapa? Kenapa si Daud berani berkata seperti itu? Karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dia percaya bahwa Tuhan menolong dia dari si Goliat. Nah, sama dengan kita, banyak Goliat kita ini. Apakah kita menyerah dengan Goliat-Goliat yang ada di hidup kita? Kalau Pak Jo bilang Goliat itu ada di dalam tubuh kita, di otak kita. Kenapa? Karena kadang masalah itu kita buat jadi besar di dalam kepala kita. Kita tidak melihat masalah itu kecil. Karena apa? Kita tidak menempatkan bahwa Yesus itu lebih besar dari masalah kita. Sama seperti di sini, di dalam kitab Samuel, 1 Samuel 17 ayat 4 ini. Jika si Daud menyerah di sini, mati enggak dia? Mati, diinjak si Goliat ada gini. Hup, banyak kali ceritamu Daud. Mati enggak? Mati. Dengan tingginya Daud diperkirakan sekitar 1,7 dengan 3,2. Seberapa kecil sih Daud itu di mata Goliat? Kecil saudara. Tapi Daud melihat Goliat itu Goliat yang lebih kecil dari dia. Sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Sama dengan kita. Kita harus melihat masalah itu kecil. Jangan kita lihat masalah itu besar. Matahari kalau kita lihat kecil atau besar? Ayo. Kecil. Tapi sesungguhnya matahari itu besar. Ya kan? Karena matahari itu jauh ya. Makanya kita lihat dia kecil. Oke, next. Nah, Daniel di gua singa. Daniel ini dilemparkan ke dalam gua singa. Siapa yang udah pernah ke gua singa atau ke kandang singa lah? Di apa, di mana itu namanya? Di kebun binatang ya. Hanya 1 singa lah di sana atau 2 lah paling banyak ya. 2-nya paling banyak di kandang di kebun binatang. 1 kandang. Berapa paling banyak? 2. Ya. Nah, cobalah saudara dimasukkan ke kandang singa. Apa yang kalian bilang? Apa yang akan kita bilang di kandang singa itu? Ih, matilah aku, singanya mengaum.
Matilah aku, mulutnya besar-besar, giginya tajam. Tapi Daud tidak. Daud tenang dia. Salah, Daniel. Sorry. Nanti di-cut. Daniel ini tenang dia di dalam gua singa itu. Walaupun singa itu sudah mengaum-ngaum seperti yang ada di gambar ini, mulutnya terbuka, giginya nampak besar, tajam. Tapi dia tenang. Dia kalem dia di situ. Apakah dia pasrah? Tidak. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia meminta pertolongannya kepada Tuhan, bukan kepada orang yang ada di atas tuh. Tolong aku, bukan sama orang. Bisa saja orang itu menolong si Daniel ini dikasihnya tali. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan ingin melihat apakah Daniel ini benar-benar taat kepada Tuhan. Dan Daniel ini menunjukkan bahwa dia benar-benar taat kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolongnya. Sehingga apa? Daniel dengan singa-singa ini berteman. Berteman gak mereka? Ya kan? Singa ini gak menggigit si Daniel ini. Ada si Daniel di sini? Ada ya. Coba lah Daniel yang di sini dimasukkan di kandang singa. Satu aja singanya. Berani enggak? Berani. Yakin berani? Haleluya. Ya. Jadi begitu juga dengan kita. Banyak masalah yang kita alami. Banyak pergumulan yang kita alami. Tapi kalau kita tinggal tenang, diam, berdoa kepada Tuhan, pasti kita mempunyai apa? Jalan keluar. Ya, apalagi adik-adik siswa di sini kan, bentar-bentar disuruh, bentar-bentar dimarah. Kakak ini marah terus. Kakak ini sukanya nyuruh-nyuruh. Di kampung saya nggak disuruh mama saya. Dia menyerah. Ketika saudara menyerah di sini, ada masa depan saudara yang tertunda. Amin. Ada tujuan saudara yang tidak jadi saudara gapai. Karena apa? Karena saudara langsung menyerah di titik yang masih biasa-biasa saja. Belum dimasukkan ke gua singa. Belum mengalahkan orang yang lebih tinggi dari saudara. Tinggi artinya tinggi badan ya. Bukan karena tinggi jabatan. Atau adik-adik dari sekolah, banyak kali pun tugas, mak gak mau lagi aku sekolah, menyerah di tengah jalan. Apakah sampai kepada tujuan tadi? Tidak. Karena apa? Di tengah jalan dia sudah menyerah. Padahal firman Tuhan katakan apa? Jangan menyerah, sebab aku menyertai engkau. Jadi kita harus tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah ada keluar dari mulut kita ataupun sekalipun terpikirkan dalam otak kita untuk menyerah. Hilangkan kata-kata menyerah. Tambahkan dengan jangan pernah menyerah. Amin. Oke, the next. Nah, saudara kenal dengan ini? Ini adalah salah satu motivator ya, motivator. Kenapa saya bilang dia motivator? Dia tidak memiliki tubuh yang sempurna seperti kita. Dia tidak mempunyai lengan, dia tidak mempunyai kaki, dia hanya mempunyai apa? Hati, mulut untuk berbicara. Tapi apa yang dia punya, dia pergunakan dengan baik. Terbayang gak bagi kita? Seorang Nick
menjadi penginjil luar biasa. Pernah gak kita terpikir bahwa orang yang seperti ini dipakai Tuhan? Kita yang mempunyai tubuh yang sempurna, mempunyai tangan, mempunyai kaki, tapi kita malas. Malas untuk memberitakan firman Tuhan. Malas untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Malas untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya. Dibully gak dia waktu sekolah? Dibully. Dia diperlakukan orang tuanya berbeda. Orang tuanya tidak menerima dia. Tapi dia tidak menyerah, saudara. Dia tetap mempunyai semangat dalam hidup. Nah, apakah kita bisa seperti Nick ini? Ya, kita masih muda. Ya, kita masih muda ya teman-teman ya, masih muda. Enggak ada di sini yang tua kan? Haleluya. Biarlah kita menjadikan dia sebagai motivasi kita. Ketika kita malas, kita mengingat saudara ini, saudara Nick ini. Tuhan, dia saja kau pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Saya juga mau. Amin. Saya juga siap Tuhan. Jangan ada batasan dalam hidup kita seperti kata Pak Jo tadi pagi. Jangan buat batasan-batasan untuk Tuhan. Tuhan, contohnya disuruh kita penginjilan. Gak ada nyawang untuk ongkos. Hello, masih punya kaki? Masih bisa berjalan? Masih. Nah, itulah yang menjadi motivasi kita. Nick masih bisa dia memberitakan firman Tuhan. Dia tidak punya tubuh yang sempurna. Saya punya tubuh yang sempurna Tuhan. Pakai saya lebih lagi. Harusnya kita bersikap seperti itu. Amin. Ada amin? Haleluya. Jadi inilah motivasi menurut saya ya, motivasi paling besar. Ketika kemarin ini hanya berbagi sedikit ya. Ketika kemarin saya diunjuk jadi pembicara hari ini. Saya telepon Bunda Lisda. Miss, boleh nggak yang lain saja? Nah, kenapa Kak? Karena saya masih masak, saya bilang. Saya mempunyai alasan saudara. Bukan karena saya untuk menunda ya, bukan untuk menunda, tapi ya itulah kita sebagai manusia memikirkan saya masih ini gitu ya. Nah, iya ya Kak ya. Iya Kak, tetap semangat. Nah, kenapa jadi topik ini yang saya bawakan? Saya langsung terpikir, Tuhan apa yang mau saya bagikan? Tuhan ingatkan bahwa tadi kan kau sempat menolak untuk tidak berbicara di depan. Kenapa kau nggak ambil tema never give up? Nah, jadi siapapun yang menyuruh saudara, jangan pernah katakan tidak. Ya, kita siap nggak siap, kita harus siap. Amin. Amin anak muda. Saya percaya, kapanpun saudara dijadwal di sini, saya percaya saudara sudah siap. Saudara sudah mempunyai apa yang saya akan bagikan. Ya, jadi dari tema ataupun judul yang saya ambil sore hari ini, ada beberapa poin yang saya ingin bagikan. Nah, yang pertama, orang yang menyerah adalah orang yang berputus asa. Saudara harus tanamkan itu dalam diri saudara. Ketika saudara menyerah, itu adalah saudara berputus asa. Jadi milikilah sikap hati yang
pantang menyerah. Amin. Yang kedua, orang yang menyerah adalah orang yang tidak memiliki tujuan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan yang ketiga, orang yang menyerah adalah orang yang tidak beriman. Sudah pasti ya, orang yang menyerah itu orang yang tidak mempunyai iman. Mungkin dia punya iman, tapi imannya kadang kabur, kadang balik ya kan. Kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia malas ya kan. Tapi saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah ada anak-anak muda yang semangat. Amin. Haleluya. Yang keempat, orang yang menyerah adalah orang yang menunda masa depan. Nah, ini perlu kita ingatkan dalam diri kita. Ketika kita menyerah karena masalah, saudara harus ingat, saudara punya masa depan yang cerah. Tuhan berkata bahwa aku memiliki rancangan-rancangan yang baik. Aku akan memberikan padamu masa depan yang penuh pengharapan. Nah, ketika kita menyerah, apakah kita sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan tadi? Tidak. Ya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah orang yang tidak pernah menyerah adalah orang-orang yang pemenang. Saya percaya setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Oke. Jadi itulah poin-poin yang saya dapat bagikan di sore hari ini. Ketika saya bilang Youth GKKI PLM, saudara bilang never give up. Bisa? Kita coba. 1, 2, 3 ya. Youth GKKI PLM. Berikan kemuliaan buat Tuhan.